Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-14 dari seri pelajaran Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya, kenapa orang Samaria yang dipakai sebagai contoh. Saudara, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria adalah orang yang orang Yahudi tidak mau bergaul karena bangsa ini adalah bangsa dari hasil kawin campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan mereka hidup pada daerah tertentu, mereka berkomunitas di daerah tertentu, dan orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria karena orang Yahudi merasa dia adalah bangsa yang dipilih, mempunyai derajat yang di atas bangsa yang lainnya, apalagi bangsa orang Samaria yang melakukan keagamaan menurut orang Yahudi banyak yang salah. Nah, saudara, kita lihat sekarang apa yang ditulis di sana di dalam Lukas pasal yang ke-10. Judul bacaannya mulai ayat 25 sampai dengan ayat ke-37. Itu judul bacaannya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Saudara, saya bacakan lebih dulu supaya tidak terputus dan memberikan pemahaman kepada kita. Maksud daripada Tuhan memberikan contoh ini, dia memberikan perumpamaan, berarti Tuhan Yesus ini sedang mengarang sebuah cerita. Hanya anehnya, kenapa Tuhan Yesus ngarang cerita saja, kok mesti pakai bangsa yang kontroversial? Kok pasti pakai orang Samaria? Dan orang Samaria ini begitu diunggulkan, ditinggikan sebagai orang yang memiliki kasih kepada sesama, karena orang Samaria ini menunjukkan di dalam cerita ini tadi, dialah orang di antara tiga orang ini yang bermurah hati dan menganggap orang-orang yang lain ini tadi, orang yang sedang teraniaya, sedang dirampok itu menjadi sesamanya dia. Kenapa tidak dia ngarang cerita yang dipakai cerita itu adalah orang Yahudi yang saleh? Tetapi kenapa harus orang Samaria yang diunggulkan oleh dia menjadi orang yang murah hati dan bisa menganggap orang yang teraniaya itu adalah sesamanya? Saudara, kita baca mulai ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Saudara, berarti Tuhan Yesus buat cerita ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan menimbulkan pertanyaan buat saya. Tuhan, bukankah orang Samaria adalah orang yang oleh orang Yahudi mereka tidak suka bergaul? Kenapa justru ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus justru mengarang sebuah cerita, sepertinya Tuhan justru mengunggulkan orang Samaria, yang adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi, sebagai bukti bahwa orang inilah yang memiliki belas kasihan, yang memiliki kasih sayang kepada orang yang dirampok. Itulah orang yang bisa menganggap orang yang sedang teraniaya itu adalah sesamanya. Dan Tuhan Yesus justru merendahkan, menjatuhkan yang pertama adalah imam yang kebetulan juga lewat dan melihat orang yang sedang teraniaya. Namun imam ini tidak melakukan apa-apa, padahal kita tahu imam ini pasti dari suku Lewi. Imam ini tidak melakukan apapun dan dia melewati dari seberang jalan. Saudara, kemudian lewat juga orang Lewi. Mereka pun, dua orang ini pun juga sama, tidak lakukan apa-apa. Orang Lewi juga lewat seberang jalan dan tidak melakukan pertolongan. Sepertinya tidak ada belas kasihan. Saudara, hampir sama dengan kita yang seringkali kita berkata kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun seringkali ketika ada sesama kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya, belum tentu juga kita muncul belas kasihan kita dan kemudian kita memberikan pertolongan kepada sesama kita yang lain. Nah saudara, itulah kurang lebihnya yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Dan dia ingin sekali dengan mengangkat orang Samaria yang murah hati ini menjadi salah satu dari 3 orang ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang Samaria ini memiliki belas kasihan, maka sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, jangan menjadi seperti orang Israel, jangan menjadi seperti orang Yahudi yang oleh karena engkau dijadikan umat pilihan, kemudian engkau memandang remeh bangsa yang lain.
Jangan hanya karena engkau Kristen, kemudian engkau bersyukur, Tuhan aku bersyukur tidak seperti orang lain dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa? Walaupun engkau adalah orang yang beruntung, bisa menjadi Kristen karena dipilih oleh Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tetap adalah Allah yang mengasihi juga umat ciptaannya yang lain. Dan lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cerita orang Samaria yang murah hati, sesungguhnya dia ingin berpesan kepada saudara dan saya bahwa di luar orang Kristen, di luar orang Katolik, ternyata ada terlalu banyak orang-orang yang hebat dan kehebatannya melebihi apa yang engkau bisa perbuat. Terbukti, jika dia tidak punya maksud tertentu, kena apa? Harus orang Samaria yang dipakai sebagai contoh. Justru orang Samaria yang dipakai contoh, dia ingin memberikan pesan, di luar kamu ada begitu banyak orang yang engkau katakan orang ini pasti tidak diselamatkan, ternyata adalah orang yang melakukan perbuatan baik dan benar, dan perbuatannya dia menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga engkau yang menyaksikan aja bisa kagum dibuat olehnya. Dan untuk orang-orang seperti itu, secara pribadi saya yakin Yesus yang adalah Tuhan pasti memperhitungkan perbuatan baik dan benar mereka. Baik mereka yang hari ini menjadi seorang pemimpin dari sebuah bangsa, dari sebuah negara yang memimpin dengan sangat baik. Apa yang dia lakukan sungguh-sungguh melaksanakan amanat daripada rakyatnya. Dia tidak korupsi, dia mewujud nyatakan semua anggarannya untuk kepentingan rakyatnya. Segala keputusannya menjadi berkat untuk rakyatnya. Segala kebijaksanaannya menjadikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di mana saudara dan saya mungkin hidup di dalamnya dan menikmati berkat akibat kebijaksanaan beliau. Saya yakin beliau-beliau yang seperti ini dan pembesar-pembesar yang lainnya yang hidupnya tidak pernah korupsi, hidupnya lurus senantiasa, walaupun mereka bukan Kristen dan mereka bukan Katolik, tetapi menjadi kekaguman kita yang menyaksikan. Dan untuk orang-orang seperti inilah perbuatannya itu berarti di hati Tuhan Yesus sebagai Sang Hakim satu-satunya. Sehingga dengan demikian saudara diingatkan dan disadarkan bahwa di luar sana ternyata masih terlalu banyak orang-orang baik, orang-orang benar yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat yang menjadi berkat untuk banyak orang. Di antaranya saudara dan saya ikut menikmati yang oleh Tuhan sungguh lewat perbuatan mereka, segala perbuatan mereka tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi segala jerih lelahnya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan ketika orang ini pulang menghadap Sang Penciptanya. Oleh karena itu, saudara, keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Ingat dan sadarlah itu, bahwa ternyata ada begitu banyak orang di luar Kristen dan Katolik yang lebih hebat daripada saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.